Perkenalkan, nama saya Fania Zenita Sembiring dari kelas X6 nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kisah perjuangan dan juga inspirasi dari Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti atau yang kerap dipanggil Ibu Susi lahir di Ciamis, Pangandaran 15 Januari 1965. Ayahnya yang bernama Haji Ahmad Karlan, ibunya yang bernama Hajah Suwu Lasminah, dan kakeknya yang bernama Haji Irang yang merupakan tuan tanah di wilayah Pangandaran. Semasa sekolah, Ibu Susi sangat tomboy dan dikenal sebagai siswa yang aktif dan juga pintar. Ibu Susi sangat menyukai ekstrakurikuler kepramukaan. Ia sering ditunjuk sebagai ketua regu dan suka sekali dengan acara leadership. SDN 08 Pangandaran, yaitu SD-nya Ibu Susi, di situ dikatakan bahwa Ibu Susi suka latihan dasar kepemimpinan. Ibu Susi pernah mengaku nakal dengan memindahkan rumah semut ke dalam rumahnya karena rasa penasaran Ibu Susi tentang bagaimana sih bentuk rumah semut itu. Ibu Susi gemar sekali menonton wayang dan salah satu tokoh favoritnya adalah Semar. Karena menurut Ibu Susi, Semar memiliki rasa yang kesetiaan yang sangat amat banyak dan juga penuh kebijaksanaan. Bu Susi hanya memiliki ijazah SMP karena beliau tidak dapat menyelesaikan SMA-nya. Bukan karena di drop out atau nilainya jelek, melainkan Ibu Susi pernah jatuh dan membuat kepalanya terbentur. Sehingga Ibu Susi tidak dapat melanjutkan SMA-nya. Karena itu Ibu Susi sering pingsan saat di sekolahnya. Ayah Ibu Susi sangat marah sekali. Hingga 2 tahun tidak tegur sapa dengan Ibu Susi dikarenakan keputusan beliau tersebut untuk tidak melanjutkan SMP-nya. Tetapi pada saat 2018, Ibu Susi mengambil keputusan untuk mengikuti paket C dan berhasil mendapatkan ijazah SMA-nya dengan jurusan IPS. Menurut Ibu Susi, kunci kesuksesan bukan hanya pada kepintaran, tetapi integritas dan juga kejujuran, kedisiplinan dalam segala hal. Meskipun sukses itu dapat diraih, tetapi sukses itu harus dipertahankan. Karena menurut Bu Susi, kesuksesan itu tidak berlangsung lama. Ibu Susi memulai karir bisnisnya saat beliau putus sekolah dengan berjualan, tetapi tidak berlangsung lama. Ibu Susi melihat potensi laut di Pangandaran dan juga memiliki ide untuk berjualan ikan segar. Ibu Susi langsung membeli ikan segar yang ada di pasar dan dijual ke restoran-restoran yang ada di Pangandaran. Bisnis kecil Ibu Susi pun semakin besar dan restoran-restoran yang ada di Pangandaran sudah mengenal bisnis ikan segar Ibu Susi. Melihat kesempatan itu, Ibu Susi langsung membeli banyak ikan segar dan siap diantar ke restoran-restoran yang ada di Pangandaran, di daerah Jawa Barat hingga ke Jakarta. Setiap hari Ibu Susi mengambil banyak ikan dan selalu mendistribusikannya dari Pangandaran hingga Jakarta menggunakan motornya. Angin topan, badai, sinar matahari yang amat terik, hujan pun Ibu Susi terobos demi bisnis ikannya ini. Dan akhirnya ikan Bu Susi pun dapat didistribusikan hingga keluar Pulau Jawa sampai ke luar negeri, ke Australia. Ibu Susi pun berpikir bagaimana cara mengangkut ikan-ikan segar ini ke tempat yang jauh agar ikannya tetap fresh. Lalu Ibu Susi mencoba untuk mengajukan pinjaman ke banyak bank. Pinjamannya tidak sedikit, sehingga ada beberapa pegawai bank yang menjelekkan Ibu Susi dengan membalas seperti ini. Mana bisa dengan pinjaman yang sangat amat banyak itu dilunasi dengan hanya dari uang hasil jualan. Namun itu semua dibantah. Karena pada tahun 2004 akhirnya pinjaman Bu Susi pun cair dengan jumlah 48 miliar rupiah. Jumlah yang sangat amat banyak ini Ibu Susi belikan 2 pesawat Cessna dan membangun bandara di Pangandaran. Dengan bantuan suaminya yang seorang pilot,
Ikan segar Bu Susi dapat dengan mudah didistribusikan. Dan ikan Bu Susi memiliki nama PT Susi Marine Product. Kesuksesan telah Bu Susi raih. Namun Bu Susi tetap rendah hati dan menunjukkan sisi kedermawanannya. Dapat kita lihat dari bencana alam yang saat itu terjadi, yaitu bencana alam tsunami tahun 2004 di Aceh. Saat itu Aceh dalam posisi yang sangat amat berantakan dikarenakan habis terjadi tsunami dan banyak sekali orang yang ingin membantu dengan memberikan berbagai macam kebutuhan. Tetapi saat itu terkendala di bidang transportasi, di mana tidak ada alat transportasi yang bisa mengangkut kebutuhan-kebutuhan itu untuk masuk dalam Aceh. Lalu Bu Susi meminjamkan 2 pesawat yang baru saja ia beli, yaitu pesawat seri Cessna, secara percuma-cuma untuk mengangkut segala kebutuhan yang telah disediakan untuk masuk ke dalam Aceh. Dan pesawat Bu Susi itu adalah pesawat satu-satunya pertama kali yang masuk ke dalam Aceh setelah terjadi tsunami. Itu berlangsung sekitar 2 minggu di mana Bu Susi meminjamkan pesawatnya. Lalu akhirnya setelah 2 minggu Bu Susi memutuskan untuk berhenti untuk meminjamkan pesawatnya dikarenakan menurut Bu Susi sudah banyak negara-negara lain yang juga membantu Aceh, dan juga dari Indonesia sendiri pun sudah banyak yang ingin membantu Aceh gitu, seperti itu. Tetapi banyak sekali beberapa pihak atau beberapa company yang bilang ke Bu Susi untuk, Bu tolong jangan di stop pesawat Cessna-nya. Biarkan kami selalu menggunakan pesawat ibu, kita yang akan membayar pesawat ibu. Atau bisa dibilang kita menyewa pesawat Cessna ibu gitu. Nah, lalu Bu Susi melihat ada peluang di sini di mana, oh iya bisa, kita bisa sewakan. Lalu akhirnya Bu Susi membuka maskapai penyedia pengiriman logistik dan juga dibantu oleh suaminya juga yang pilot, dan terbentuklah Susi Air yang saat ini memiliki banyak pesawat. Bisnis ikan Bu Susi lancar, bisnis pesawat Bu Susi pun aman. Ekonomi Bu Susi sangat aman dan juga mulai menaik. Dan akhirnya Bu Susi pun berpikir kalau saat ini, detik inilah saya akhirnya harus mengabdi kepada negara. Lalu Bu Susi dipilih oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Perikanan dan juga Kelautan Kabinet 2014-2019. Bu Susi dipilih langsung oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi tahu Bu Susi mempunyai potensi dan juga Bu Susi mengenal tentang kelautan, tentang laut yang ada di Indonesia, dan juga sangat terampil dalam bidang kelautan ini. Dan kisah inspirasi Bu Susi ini mulai dikenal saat banyak sekali reporter-reporter yang mewawancarai seorang menteri yang hanya memiliki ijazah SMP. Namun ini tidak membuktikan bahwa semangat Bu Susi ini berkurang. Bu Susi selalu semangat menjaga kelautan dan juga hasil-hasil laut yang ada di negeri kita ini. Semangat selalu untuk kita semua. Ingat kata Bu Susi, harus makan ikan. Apabila kalian gak makan ikan, tenggelamkan. Sekian dari saya, Fania Zenita Sembiring. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.